IHSG bearish menjelang akhir tahun 2024. Lantas, bagaimana arah pergerakan IHSG tahun depan? Apa saja faktor-faktor yang akan mempengaruhi IHSG? Bagaimana pula dengan peluang window dressing dan January Effect? Berikut ini analisis dan tips Head of Business Development Division PT Henan Putih Rai Asset Management Reza Fahmi. Ya, IHSG sih kalau menurut kita ini, ya kita lihat ya, kemarin kan sudah di 79, kemarin sempat turun ke 7.000, naik 74, kemarin 71 lagi. Ya menurut saya ini kalau bearish itu jelas, cuman limited downside trendnya udah kelihatan lah, maksudnya kalaupun dia turunnya juga harusnya itu nggak terlalu banyak, tinggal kita lihat nanti pemerintah seperti apa. Nah, memang secara teknikal semua analis bilang ini masih bearish. Itu sih yang kita lihat sekarang. Sebetulnya kalau kita lihat sampai akhir tahun, sentimennya itu udah nggak banyak ya. Kayak tadi malam begitu The Fed menurunkan suku bunganya pun, itu harga udah price in semua gitu loh. Jadi kita lihat paling kalaupun dia nanti akan naik maksimal di 74 kita melihatnya. Karena sampai Januari minim lah sentimennya. Kita ngeliatnya gitu. Sekarang ini yang paling penting kita lihat itu sebenarnya harga dolar ya. Dolar kita lihat kemarin udah 16.100-an ya gitu, dan ini ngaruhnya ke banyak nih. Jadi maksudnya neracanya kita juga jadi bermasalah, kinerja emitennya juga jadi bermasalah. Jadi mungkin ke depan yang kita harus lihat adalah bagaimana dolar, bagaimana pemerintah akan memberikan stimulus atau tidak dan segala macam. Kedua, yang kita harus lihat adalah konsistensi dari program pemerintah yang kemarin sudah dicanangkan. Karena sekarang masyarakat tuh masih wait and see. Mereka masih melihat dengan kejadian global seperti ini, geopolitik masih seperti ini, pemerintah baru memulai, jadi masih wait and see. Nah, sekarang yang ditunggu adalah gimana nih programnya, rumahnya gimana, ketahanan pangannya, makan gratisnya, semua gimana, itu yang mau kita lihat sih, kita harus lihat. Kemarin saya sudah confirm juga ke tim investment bahwa tahun depan could be bisa antara sampai 81 sampai 84 sih tahun depan ya. Tapi sampai akhir tahun ya, 81 sampai 84. Kemarin kan sudah banyak dicanangkan mengenai programnya Pak Prabowo terkait peningkatan ekonomi sampai 8% ya. Nah, kita mau melihat yang program kemarin jalan itu seperti apa. Jadi kalau itu semua jalan, pasti sektor-sektor kayak pertanian, kayak peternakan, itu harusnya bagus untuk program ketahanan pangan mereka. Apa yang Pak Prabowo sampaikan. Di energi juga itu harusnya oke, karena kan dengan hilirisasi yang mau dilakukan, boksit, di luar nikel mungkin ya gitu, itu akan membawa nilai yang lebih bagus. Terus kemudian consumer itu oke, karena dengan peningkatan segmentasi pendapatan menengah dan menengah ke bawah yang mau dicanangkan oleh Pak Prabowo, harusnya akan bisa membuat sektor-sektor yang kayak related langsung dengan masyarakat menengah ke bawah itu akan lebih naik, kayak telecommunication dan kayak gitu-gitu tuh akan naik. Jadi mungkin dari sektor-sektor itu kita melihat kenaikannya juga. Satu lagi, properti juga. Dengan yang 3 juta, program 3 juta rumah itu, kita melihat mudah-mudahan akan membawa angin segar buat emiten-emiten atau sektor-sektor yang tadi kita sampaikan. Resiko pertama, kalau dolar nggak turun-turun itu bahaya. Kedua, ya kita harus lihat Q1 ya, ini pencanangan programnya seperti apa. Kalau satu aja programnya nggak jalan, saya takutnya ke belakangnya kan akan semakin lambat, karena program pemerintah yang mau dijalankan sekarang ini terus terang berat, menurut saya berat. Karena begitu kita bicara satu ketahanan pangan dan terus makan gratis, terus cuman mau bikin dapur umum mau bikin dapur umum dan segala macam aja, itu step-stepnya banyak. Dan itu kan harus dilihat dari atas sampai bawah. Nah, itu terlambat, saya takutnya ke belakangnya akan terlambat. Nah, gimana cara kita mitigasinya? Saya sarankan kalau sekarang sih kita pasti harus lakukan diversifikasi. Jadi
beralih ke safe haven 50% itu nggak apa-apa sih menurut saya. Jadi diversifikasi dilakukan. Terus kemudian kita juga harus pintar kalau kita mau masuk ke emiten seperti apa. Tadi sektornya sudah disampaikan. Yang volatile nggak usah deh gitu. Sama yang paling penting sekali lagi ya tadi yang dolarnya. Kalau emiten yang related to dolar agak dilihat dulu. Kami sangat mengharapkan foreign inflow kembali ke kita. Memang ini kaitannya erat ya, karena kan memang kemarin kita lihat juga kayak bank-bank udah mulai crash, udah mulai jatuhnya agak lumayan gitu. Nah, kami berharap dengan sekarang harganya sudah quite murah semua, foreign bisa masuk lagi sehingga dolarnya akan lebih stabil. Kalau dolarnya udah mulai stabil, neraca perdagangan juga bisa diatur. Kemudian sektor-sektor ekonomi yang ada di market juga bisa lebih memperkirakan kira-kira mereka mau seperti apa kalau dengan dolar yang lebih stabil. Itu masih krusial. Walaupun kemarin ada saying bahwa indeks Indonesia itu sudah banyaknya nggak hot money nih gitu. Tapi kalau menurut saya kemarin hot money banyak buang-buang itu kita keteteran juga gitu. Jadi kemarin ada yang bilang sekitar 40-50%. Tapi kalau kita lihat dari November sampai sekarang itu kemarin mereka pada masuk loh 27 triliun. Saya tuh kalau apa. Nah, jadi kalau menurut saya walaupun kita sekarang sudah tidak terlalu bergantung hanya dengan hot money, tapi hot money itu masih krusial. Kenapa? Karena itu hot money biasanya foreign inflow biasanya masuknya terpengaruh terhadap MSCI Index. Kalau Indonesia foreignnya banyak masuk, MSCI-nya bagus, rating tidak langsungnya Indonesia itu juga akan bagus. Jadi kita penting mereka masuk tuh bukan hanya supaya menstabilkan rupiah kita, tapi juga bahwa kredibilitas bahwa MSCI kita banyak diambil itu merupakan satu hal yang penting. Tadi kita udah bicara sektor ya. Nah, sektor dulu. Kemarin tadi ada yang ketinggalan. Sebetulnya kalau programnya Pak Prabowo untuk sektor menengah dan menengah ke bawah, kira-kira kalau first half itu sebetulnya untuk yang kayak tadi peternakan dan segala macam termasuk yang consumer kayak tadi itu bisa bagus. Tapi kalau di second half kita melihat bank harusnya udah mulai naik. Bank itu juga harusnya udah mulai. Kalau sekarang apa yang harus dilakukan? Satu tadi diversifikasi. Kedua, walaupun ini sudah masih limited kira-kira naiknya, kita harus lihat nih di titik-titik support tertentu kayak hari ini kan mereka akan coba di support di 7.050 mungkin gitu. 7.050 tembus, ya bisa ke bawah lagi. Nah, kita mau lihat support berapa. Kalau support yang kedua udah ditembus, kita mulai cicil beli. Menurut saya sih nggak apa-apa. Gitu. Cicil beli 10-20% dari investasi kita, itu menurut saya nggak apa-apa. Ya, seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa sentimennya sudah minim, harga sudah price in semua. Januari nggak ada apa-apa, ya nggak banyak lah sentimennya. Jadi kita melihat window dressing ini minim efeknya. Tapi di Februari akan banyak berita-berita yang keluar. Nah, kami terus terang nunggunya sih di Februari. Pertama pasti konstruksi. Ya, karena pemerintah sudah bilang akan melakukan pembatasan untuk belanja negara di sektor-sektor itu. Kemudian otomotif. Seperti kita tahu bahwa dengan persaingan yang besar di sektor otomotif, kayak contoh yang bensin dan non bensin, yang elektrik itu juga membuat sektor-sektor otomotif jatuh. Kedua, daya beli masyarakat kan memang masyarakat menengah terutama itu kan pasti turunnya banyak. Jadi otomotif tuh most likely bisa dikesampingkan dulu lah gitu loh.